Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar, Jakarta, merasa bahwa jejak ayahnya sebagai pendiri PKB mau dikaburkan. Zanuba Arifah Cafso alias Yeni Wahid mengungkap bahwa Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan orang yang berjasa sebagai pendiri PKB yang tak terbantahkan. Namun sayang, kata Yeni, Gus Dur justru dikeluarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan cara-cara yang tidak beradab melalui Muktamar Ancol. Yeni kembali mengungkap hal itu untuk meluruskan sejarah berdirinya PKB agar mereka yang saat ini menikmati kebesaran PKB tidak lupa diri, juga tidak melupakan jasa-jasa para kiai pendiri PKB. Saya hanya ingin meluruskan sejarah di mana saat ini seolah-olah ada upaya menghapuskan sejarah PKB, seolah-olah Gus Dur itu masih berada di PKB. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa Gus Dur lewat Muktamar Ancol. Gus Dur sebagai pendiri PKB telah dikeluarkan dari PKB, kata Yeni, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Yeni kembali menegaskan bahwa sejarah harus diluruskan di mana Gus Dur dilengsarkan oleh Cak Imin pada tahun 2008. Untuk meluruskan sejarah bahwa Gus Dur dikeluarkan dari PKB oleh Cak Imin tahun 2008, sambung Yeni. Yeni kembali menegaskan bahwa dirinya mengingatkan kepada para kader PKB dan masyarakat luas bahwa alasannya mengungkapkan Gus Dur dilengsarkan sebagai bentuk pendidikan politik agar dalam berpolitik para politikus khususnya politikus PKB mengedepankan etika moral. Kalau terhadap pendiri partai saja diperlakukan seperti itu, tentu kita khawatir bagaimana nanti akan memperlakukan rakyat, mendengarkan suara aspirasi memperjuangkan kepentingan mereka. Kira-kira begitu sih itu yang menjadi keprihatinan saya, tegas Yeni. Seperti diketahui bahwa sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin geram mendengar putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur itu, yang menyindir PKB untuk tidak memaksakan Cak Imin sebagai Capres 2024. Cak Imin lantas meminta agar Yeni tak perlu menyerang atau mengobok-obok PKB. Sebab, Yeni bukanlah kader dari PKB. PKB saat ini makin mapan, makin mendapatkan simpati di hati rakyat. Cak Imin juga meminta Yeni fokus menghidupkan kembali partainya yang gagal. Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin saja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok, cuit Cak Imin. Sindiran Cak Imin langsung dibalas menohok oleh Yeni Wahid. Ia menuliskan dalam Twitternya sindiran bernada saran, agar Cak Imin tidak usah baper kalau dikritik. Hahaha inggih Cak, tapi ndak usah baper tuh, Cak, kata Yeni dalam akun Twitternya, @YeniWahid, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Pada kesempatan itu Yeni kembali menegaskan bahwa dirinya bukan kader PKB era Cak Imin, akan tetapi ia adalah kader partai berlambang bintang dan bumi itu di zaman kepemimpinan Gus Dur ayahnya. Dan memang benar, saya bukan PKB Cak Imin. Saya kan PKB Gus Dur, tweetnya. Tak sampai di situ, sindiran Cak Imin yang menyebut Yeni tidak becus ngurus partai barunya juga dibalas oleh Yeni. Wanita yang menolak dicalonkan menjadi calon gubernur Jateng 2019 itu mengatakan bahwa Cak Imin malah sama sekali tidak memiliki kemampuan mendirikan partai baru seperti dirinya. Cak Imin, kata Yeni, hanya mampu merampas partai punya orang lain. Cak Imin juga belum tentu lo bisa bikin partai sendiri, kan bisanya mengambil partai punya orang lain, sindir Yeni. Sindiran menohok Yeni itu dipicu karena, Cak Imin sempat menegaskan, Yeni Wahid bukan PKB. Dia menyindir, Yeni sempat mau bikin parpol namun tidak lolos. Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri saja gagal lolos, beberapa kali pemilu nyerang PKB enggak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya, tulis Cak Imin dalam akun Twitternya, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.